Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada? Kali ini Ardi Hussein akan berkunjung tentunya ke rumah salah satu siswa bersama seorang guru di episode Guru Keliling hari ini. Kalau begitu, mau tahu gimana kegiatan hari ini? Langsung ikuti aku. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kreatif, apa kabar? Ardi Hussein kali ini kembali dalam episode Guru Keliling. Dan kali ini kita akan berkeliling menemui seorang guru yang tentunya akan mengajar siswanya hari ini. Kira-kira, nah langsung aja kita kenalan siapakah gurunya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Ibu. Boleh dikenalin ini dengan Ibu siapa? Oke, perkenalkan nama saya Fitria Wirani. Ibu Fitria Wirani. Oke, Ibu sekarang sedang aktif mengajar di Saya aktif mengajar di SMP Negeri 10 Bandar Lampung. SMP Negeri 10 Bandar betul. Lampung. Ini kalau boleh tahu ini kita hari ini akan belajar tentang apa Ibu? Hari ini kita akan belajar prakarya. Oh, prakarya Iya, kalau betul. begitu ya. Ibu Fitriani ya. Panggil Fitria Wirani. Rani aja. Rani. Oh, Iya, Ibu Ibu Rani Rani, ya. iya. Oke. Ibu Rani, ini sudah berapa lama aktif di SMP Negeri 10 Bandar Lampung? Alhamdulillah saya sudah mengajar 5 tahun lebih, Mas. Di SMP 10? Iya, Tuh. betul. Wow, luar biasa ya. Berarti sudah beberapa generasi siswa yang Iya. sudah diajar. Kali ini kita akan mengajar siswa kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 dari SMP Negeri 10 Iya, juga betul, ya. dari SMP Negeri 10 juga. Oke, halo. Selamat pagi. Pagi Kak. Oke, siapa namanya? Namanya Amelia Nasari, Amelia Nasari. Nasari. Oke, Amel kelas 9. kelas 9. Oke, ya. Ini berarti kalau kelas 9 banyak dong guru yang ngajar ya. Iya. Oke, salah satunya Ibu Fitri ya. Iya, Oh iya. Gimana Ibu Fitri ya ngajarnya? baik. Baik ya. Ngejelasinnya juga bagus. Bagus ya. Ngerti. Oke, Ibu Fitri ya. Kalau Ameliana ini sendiri muridnya seperti apa? Kalau untuk Ameliana sih di kelas memang anak yang cukup aktif dalam belajar, baik daring maupun luring. Oke, baik Iya, daring maupun betul. luring. Karena memang beberapa waktu yang lalu daring ya, Bu? Iya, benar sekali, Mas. Oke, udah mulai luring lagi? Tatap muka Alhamdulillah iya, mulai dari PTMT. kapan? Kami sudah memulainya di bulan September akhir, Mhm. PTMT terbatas. Mhm. Jadi sekolahnya diatur per kelompok. Oh, Gitu. oke. Tidak bisa masuk semua. Oh, Jadi per kelompok seperti apa? Boleh dijelaskan? Jadi per kelompoknya mungkin di kelompok 1 jika jumlah siswanya 30 siswa, Mhm. nanti di kelompok 1 dari absen nomor 1 sampai 15. Untuk Oke. kelompok 2-nya absen nomor 16 sampai absen 30. Oh, seperti Begitu, itu iya. ya. Tapi semua kelas masuk? Semua kelas masuk karena memang kita lokalnya alhamdulillah juga mencukupi. Ada Oh, 11 lokal, kelasnya sampai K. Oh, luar biasa. Jadi semua kelas tetap masuk, hanya setengah-setengah. Iya. Jadi jam betul, belajarnya iya. dikurangi, ada yang pagi, ada yang siang? Jam belajar tetap tidak ada yang dikurangi, namun pembagian hari masuknya saja yang dibedakan. Mungkin hari Senin kelompok 1, hari Selasa kelompok 2 seperti itu sampai hari Jumat. Oh, hanya pembagian hari Iya, seperti betul. itu. Oke. Gimana kalau Ameliana mengikuti kelas yang seperti itu? Selang-seling ya jadi? Iya, selang-seling. Jadi sehari libur, sehari enggak? Iya, sehari libur, hari enggak gitu. Oh, oke. Gimana perasaannya sekolah seperti itu? Kurang enak sih soalnya kan masih terbatas. Oh gitu. Pengennya balik ke seperti semula ya? Iya, pengen balik seperti semula. Tapi nampaknya berarti kalau Ameliana kelas 9 berarti belum pernah merasakan sekolah normal ya? Sekolah Sudah. normal ya Oh sudah? Oh, sudah di pernah? PTMT. Oh, di kelas 1 ya, di kelas Iya, 7 kelas ya? satu. Oh, oke, di kelas 7, kelas normal, kelas 8, kelas 9 semuanya pandemi. Iya. Ada belum. Baik, kalau begitu kita akan belajar tentang prakarya hari ini. Iya. Oke, kalau begitu pendengar dan pemirsa RRI-Net, kita akan langsung saja belajar bersama Ibu Fitria yang akan mengajar muridnya Ameliana. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Tips menjaga lingkungan kerja dari resiko penularan COVID-19. Yang pertama, jaga tempat kerja Anda tetap bersih dan higienis. Kedua, rutin cuci tangan secara bersih dan menyeluruh. Ketiga, terapkan etika bersin dan batuk yang benar. Keempat,
Imbau kolega atau kerabat Anda yang sedang sakit untuk beristirahat di rumah. Yang kelima, perhatikan peringatan perjalanan dari pemerintah sebelum melakukan perjalanan menuju ke tempat kerja Anda. Oke, hari ini Amel kita akan belajar tentang kerajinan bahan keras. Amel siap? Siap. Oke, ya. Yang pertama, Amel harus tahu dulu nih tujuan pembelajarannya apa sih belajar kerajinan bahan keras. Jadi, tujuannya adalah di sini nanti Amel mampu mendeskripsikan pengertian dari kerajinan bahan keras, dan yang kedua adalah nanti Amel mampu mengolah dan membuat kerajinan dari bahan keras. Oke, kita akan mulai ya. Di sini kita akan belajar tentang jenis dan karakteristik dari kerajinan bahan keras. Oke, sebelumnya Ibu Rani mau tanya dulu ke Amel. Apakah Amel tahu apa itu pengertian dari bahan keras alam? Tahu. Tahu, oke, disebutkan. Bahan kerajinan yang dapat diperoleh dari alam sekitar. Contohnya yaitu bambu, rotan, dan kayu. Oke, betul sekali. Jadi bahan keras alam adalah bahan yang bisa kita peroleh di sekitar kita, di alam sekitar. Contohnya seperti kayu, bambu, dan juga rotan. Berikut kita akan membahas tentang karakteristik dari kerajinan bahan keras alam ya. Yang pertama tadi ada kayu ya. Oke, kayu di sini juga ada berbagai jenis. Ada kayu jati, ada kayu mahoni, ada kayu nangka, dan juga yang lain-lain ya. Lanjutnya lagi, di sini kayu memiliki lingkaran tahun ya. Dan yang ketiga juga kayu tahan lama dan biasanya dibentuk dengan cara diukir ya. Mungkin Amil bisa lihat ya dari pintu, jendela ya, itu dari hasil kerajinan dari kayu. Oke. Lanjut ke bambu. Oke. Sekarang Ibu Rani ingin bertanya kepada Amel, karakteristik dari bambu itu seperti apa saja? Bambu itu batangnya kuat. Oke. Memiliki rongga dan luas batang. Oke. Tekstur batangnya halus dan dapat dibentuk batangnya menjadi tekstil. Oke, menjadi berbentuk sayatan. Oke ya. Dan yang terakhir juga ada rotan ya, Amel ya. Nah, rotan ini sebenarnya kurang lebih sama seperti bambu, tapi memiliki karakter yang berbeda. Contohnya, batangnya lebih kuat daripada bambu. Dan untuk rotan, ada yang berongga dan juga ada yang tidak berongga. Nah, yang terakhir adalah memiliki tekstur yang halus juga, tapi tampak samar, tidak seperti bambu. Oke, paham ya di sini? Kita lanjut ke bahan keras buatan. Oke, Amel, Ibu Rani mau nanya lagi nih, bahan keras buatan ya, pengertiannya apa itu Amel? Bahan keras buatan, bahan yang dapat dibuat oleh manusia. Ya, betul. Dan sifatnya keras. Oke ya. Di sini Ibu Rani ingin melengkapi. Jadi bahan keras buatan adalah bahan kerajinan yang sengaja dibuat manusia dan diolah dengan berbagai macam bahan ya, yang sifatnya keras. Ya. Di sini contohnya hanya ada dua saja, yaitu yang pertama ada logam dan juga kaca. Untuk logam mungkin Amel juga tahu ya, logam itu ada berbagai warna. Ada yang warnanya perak, ada yang warnanya emas, kemerahan, dan juga kecoklatan. Oke. Di sini juga logam biasanya gampang terkorosi. Maka dari itu biasanya untuk kerajinan terbuat dari logam harus dilapisi dengan krom atau emas murni. Oke. Kita lanjut ke kaca. Oke, Amel tahu kaca? Tahu ya. Kita ambil contohnya. Di sini saya punya gelas kaca. Ya. Kita akan menjabarkan karakteristik dari kaca. Berikut juga sifat-sifatnya. Untuk sifat dari kaca, wujudnya transparan dan juga berwarna bening. Ya, bisa kita lihat ya, transparan dan juga bening. Oke, lanjut, ketebalannya juga bervariasi nih. Ada yang mungkin tebalnya hanya segini, ada yang lebih tebal lagi. Tergantung selera dan kebutuhan masyarakat ya. Lanjut, permukaannya juga bisa Amel lihat ya. Tuh, coba Amel pegang. Licin dan juga berkilap ya, bisa kita lihat ya. Lanjut, kaca juga sebenarnya bisa dilebur dan dibentuk dalam kondisi yang panas. Ini kalau Amel bisa lihat tayangan-tayangan di TV atau di YouTube, banyak sekali proses pembuatan kerajinan dari bahan kaca yang dilebur ya. Oke, selesai dari ini kita akan lanjut untuk membuat praktek. Amel siap ya? Siap. Oke, kita siapkan. Belajar di Pro 2 Guru Keliling.
Waktunya kentongan. Penyebaran virus corona menjadi perhatian banyak orang, termasuk di Indonesia. Selain masker, hand sanitizer dan tisu basah juga menjadi pilihan masyarakat untuk melindungi diri. Centers for Disease Control and Prevention atau CDC menyarankan untuk menggunakan hand sanitizer yang berbasis setidaknya 60% alkohol. Cara menggunakan hand sanitizer cukup mudah. Setelah mengoleskan gel pada tangan, gosok permukaan tangan, jari, dan sela-sela jari hingga tangan Anda mengering. RRI Radio Tanggap Bencana. Oke, Amel, sekarang kita masuk ke praktek pembuatan kerajinan bahan keras. Di sini kita pilih bahannya apa, Mel? Bahannya kaca. Kaca. Oke, di sini sudah ada alat-alat yang kita butuhkan ya. Di sini alat-alatnya ada Gunting, gunting, ada double tip, terus tali rami, bunga dan juga pasir untuk pasir. bunga. Oke, pertama-tama kita buat dulu untuk hiasan gelasnya ya. Kita kasih double tip nih, boleh Amel kasih pinggirnya. Oke. Sip. Oke. Oke. Oke, lalu kita gunting. Amel boleh persiapkan tali raminya. Oke, agak susah ya. Oke. Oke. Tali raminya kita buat dari ujung. Amel bisa melilitkan melingkari bentuk gelas. Oke, dipegang ya. Ibu akan bantu dari sini. Oke. Oke. Oke, agak rapat ya. Ya. Pas cukup. Oke, cukup. Pas Ya. sampai sini. Oke, kita gunting. Lalu kita buat ikatan untuk hiasan di depannya. Oke, cukup. Lalu Amel tinggal masukkan pasirnya di dalam. Nah, secara perlahan. Baik, Ibu Fitria. Ini sekarang Meliana ya. Ini lagi memasukkan pasir. Iya, Ini betul. pasirnya memang untuk diperuntukkan untuk ini ya, hiasan. Iya, untuk ini pasir yang memang biasanya kita gunakan untuk tanaman-tanaman seperti ini, Mas. Oh, oke. Siap, 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 siap. Oke, Amel pelan-pelan masukinnya supaya tidak tumpah. Oke, heeh. Berarti pasir ini juga didapatkannya di mana? Di tempat toko bunga kah atau seperti apa? Ini bisa kita dapatkan di toko bunga atau mungkin di toko-toko buku juga ada yang menjual biasanya. Oh, toko buku pun ada ya? Oh, oke. Ini memang untuk hiasan-hiasan seperti Iya. itu ya? Dan ini memang kita khusus menggunakannya bunga plastik. Mhm. Nah, karena kalau bunga asli susah. Nggak untuk hidup ya? Iya. Karena memang tujuannya artifisial aja untuk hiasan. Hiasan saja. Oke, gitu. Oke, Amel, cukup. Nah,
Nah, ini Amel Masukin. bisa, bunganya bisa langsung Amel. Oke. Oke, sebenarnya seperti ini bisa kita kasih hiasan lagi, kalau misalkan sesuai selera ya Mas ya. Iya. Mungkin Amel seleranya mungkin mau ditambah di sini boleh, ini sesuai kebutuhan, atau mungkin nanti mau ditambahin motif-motif yang lain juga nggak masalah. Oke, atau busa-busa di atas Iya, juga boleh boleh, ya. iya, Gitu ya. betul. Wah, oke Amel, jadi nih perkaryanya ya. Iya, Bagus, senang hasilnya? bagus. Oke, nanti kita belajar lagi. Ya, kita nanti tinggal ke tahap terakhir merefleksi apa yang sudah kita pelajari. Oh, oke, kalau begitu ya. Jangan kemana-mana, pendengar dan pemirsa tentunya. Kita akan kembali lagi belajar bersama masih di Guru Keliling. Nasionalisme adalah paham kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air dan bangsa yang ditunjukkan melalui sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat. Nasionalisme dapat kita kenali dari karakteristiknya. Nasionalisme memiliki ciri-ciri antara lain adanya persatuan dan kesatuan bangsa, adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, perjuangan yang dilakukan sifatnya nasional. Nasionalisme bertujuan untuk kemerdekaan dan mendirikan suatu negara merdeka di mana kekuasaan tertinggi berada di tengah rakyat. Nasionalisme lebih mengutamakan pikiran, sehingga pendidikan memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Semangat nasionalisme juga tertuang dalam Pancasila, yaitu pada sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia, dengan ciri-ciri rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa Indonesia, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, bangga memiliki tanah air dan bangsa Indonesia, memposisikan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang masyhur permai di kata orang. Tiga RRI. Belajar di Pro 2, Guru Keliling. Oke, Amel, alhamdulillah kerajinan kita sudah jadi. Ya. Nih, tuh. Amel tadi sudah belajar membuat dari bahan-bahannya. Tadi bahan-bahannya apa aja, Amel? Ada pasir, Oke, ada pasir, ada bunga, ada bunga, ada tali rami, ada tali rami dan juga dan juga gunting. gunting. Bahan utamanya di sini apa dari kerajinan bahan kerasnya? Kaca. Kaca, betul. Oke, Amel biasanya kalau sehari-hari nih suka nggak sih buat prakarya gitu? Kan sehari-hari biasanya sih suka. Suka. Kira-kira kerajinan apa tuh yang Amel sering buat? Biasanya sih buat kayak Ada pensil ya? ada kotak pensil kayak Kotak gitu. pensil ya. Biasanya dari apa tuh bahannya? Biasanya sih dari bahannya utamanya itu bisa juga buat dari stik bisa. Stik es krim. Es krim. Oke, stik es krim. Lalu Ini ditempel pakai lem. oh ditempel dijadi Iya, satu. dijadiin satu. Oke, lalu bentuk tempat pensil. Pakai kotak Oke. pensil. Kira-kira biasanya kalau dibuat itu kasih hiasan juga? Dikasih. Oke, dikasih. Nah, jadi ini ada berbagai fungsi dari kita membuat kerajinan ini dan juga ada juga bermanfaat di masa yang akan datang. Kita tidak akan pernah tahu ya, nanti mungkin Amel akan jadi pengusaha bunga mungkin. Nah, jadi Amel bisa belajar dari sekarang. Karena di sini ada faktor ekonomisnya juga, ada faktor estetikanya juga. Iya. Nah, jadi estetika di sini adalah keindahan. Jika nanti Amel punya rumah sendiri atau mungkin ingin menambah rumah supaya kelihatan lebih asri, lebih cantik, iya lebih indah. Nah, Amel bisa buat daripada membeli, lebih baik kita produksi sendiri Amel ya. Jadi lebih tahu nih biayanya berapa, butuhnya berapa. Nah, jadi ini sangat bermanfaat sekali untuk Amel ya. Lalu di sini Ibu Rani akan merefleksi apa yang sudah kita pelajari ya Mel ya. Iya. Oke. Nah, tadi kita telah belajar tentang kerajinan bahan keras, Keras alam. bahan keras alam, Alam dan dan juga buatan. buatan. Oke. Di sini bahan keras alam apa tadi Mel?
Bahan keras alam adalah bahan yang dapat diperoleh dari alam sekitar. Oke, bahan alam yang dapat kita peroleh di sekitar ya. Mungkin di sekitar rumah Amel ini banyak terdapat bahan alam juga ya. Iya. Tanpa mungkin Amel sadari pasti ada ya. Contohnya seperti apa, Mel? Contohnya seperti kayu, Oke, kayu, bambu, bambu, rotan. oke, rotan. Tidak perlu jauh-jauh ya, kita duduk di atas kursi. Kursi ini termasuk kerajinan ya? Iya. Ya, kerajinan dari kayu. Lalu yang kedua ada Bambu. bambu. Oke. Kalau bambu mungkin Amel bisa lihat di sekitaran kali ya. Ya, Iya. biasanya banyak tumbuh ya Tumbuhan. kali. Biasanya kalau bambu itu banyak identik kalau orang ngomong horor ya. Sebenarnya daripada horornya banyak manfaatnya juga. Manfaatnya juga. Iya. Bisa dibuat apa aja tuh Mel? Kira-kira dari bambu? Bisa dibuat kayak alat musik itu Alat bisa. musik bisa, apalagi? Terus sama apa ya? Wadah minum juga Wadah bisa minum ya, juga karena bisa. bambu ada Bambu. apanya? Ada Rongganya itu. rongganya, betul. Karena ada rongga dia bisa dibolongin, bisa juga dibuat wadah Wadah minum. minum. Oke. Bisa juga kita buat kerajinan yang lain. Kursi juga bisa. Kursi Oke. bisa. Selain kursi, Si kalian meja juga bisa. Oke. Lanjut ada rotan juga ya. Iya, Tadi yang rotan. terakhir Amel sebutkan. Kalau rotan juga banyak sekali kerajinan yang dapat dihasilkan dari bahan rotan ya. Kursi juga bisa, alat makan juga bisa dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke bahan keras buatan, Buatan. ya. Oke, bahan keras buatan tadi kita sudah buat, sudah kita hasilkan. Nah, penjelasannya apa sih bahan keras buatan, Mel? Bahan keras buatan itu bahan yang dibuat sendiri. Oke, dibuat sendiri oleh Sendiri manusia oleh ya. manusia dan bersifat keras. Oke, bersifat keras. Ini keras nggak, Mel? Itu keras. Keras ya. Coba Amel bisa lihat ya, ini keras. Bisa pecah? Bisa. Bisa. Ya, kalau memang bahan ini tidak selamanya juga abadi ya, pasti ada juga kegagalannya yang bisa pecah Kegagalan apabila bisa tidak hati-hati ya. Oke, selain kaca juga ada logam. Logam. Oke, tahu logam ya? Tahu. Logam. Uang receh ya? Ya, itu terbuat dari Logam. Bisa nggak dibuat jadi kerajinan? Bisa. Bisa. Contohnya apa, Mel? Buat contohnya misalnya buat figura foto Oke, dari logam bisa. itu. Figura foto bisa. Biasanya juga dijadikan untuk seserahan ya. Seserahan, ya, ya. pakai uang logam ya. Uang logam. Bisa ditempel-tempel, dijadiin di dalam figura. Figura. Oke. Lanjut lagi, tadi ada juga manfaatnya ya. Manfaat dari kita membuat ini, lalu ke fungsi-fungsinya tadi ya. Jadi, hari ini Amel sudah belajar tentang kerajinan Kerajinan alam buatan bahan keras. Bahan keras. Oke. Belajar di Pro2, Guru Keliling. Waktunya kentongan. Inilah beberapa tips kesehatan mental selama masa wabah COVID-19. Bicarakanlah isu COVID-19 hanya jam 17 hingga 19.00 per hari. Abaikan dan hapus video atau gambar terkait COVID-19 yang membuat marah atau takut. Cari topik lain untuk obrolan di rumah selain urusan COVID-19. Ciptakan harapan-harapan untuk anggota keluarga setelah berakhirnya masa wabah COVID-19. Dan bila ada tetangga yang ODP atau PDP, pastikan rasa cemas dan takut keluarga Anda hanya dibawa sampai di luar rumah. RRI, Radio Tanggap Bencana. Oke Sobat Kreatif, balik lagi sama Ardi Hussein. Dan kali ini kita sudah melihat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Fitriah dan juga Ameliana ya. Dan tadi kita udah lihat gimana cara mereka membuat prakarya, yaitu sebuah vas bunga. Iya. Ya, dan bunganya ini cantik sekali, indah sekali ya. Dan tentunya juga mau tanya lagi nih sama Ameliana. Jadi tadi itu belajar apa coba? Boleh dikasih tahu dong sama teman-teman di rumah semuanya. Tadi itu belajar bahan kerajinan keras. Dikasih tahu ke teman-temannya coba. Nah. Tadi itu belajar bahan kerajinan keras. Tadi buat contoh bahan kerasnya itu kaca.
dan buatnya buat vas bunga. Oke. Terus? Terus tadi sama kalau bahan-bahan buatan alamnya tadi itu tuh ada logam, ada kayu juga, Oke, betul. ada rotan, ada bambu. Hmm. Terus kalau bahan dari buatan itu ada logam, ada kaca. Udah itu dua Oke, macam. jadi ini bisa pakai logam, bisa pakai kaca, ataupun bambu atau kayu ya berarti ya? Iya. Pas bunganya ya. Oke, terus apa lagi? Terus juga tadi tuh sifat-sifatnya juga disebutin, sifat-sifat kaca itu transparan, halus, juga tembus pandang, bisa juga sih kalau dileburkan pas dalam kondisi panas. Oke, makanya dipilihnya kaca karena transparan ya? Iya. Biar terlihat ya warna-warna si pasirnya. Biar lebih Iya. estetik gitu. Oke, kalau gitu. Terima kasih Amel. Ya. Ini berarti nyampe nih Bu, ya kan pembelajarannya Amel bisa menjelaskan secara Alhamdulillah. ulang seperti itu ya. Dan memang pelajaran seperti ini apa fungsinya untuk apa nih Bu untuk seorang anak? Oke, jadi sebenarnya kalau pelajaran prakarya itu kan lebih ke kerajinan, lebih banyak ke keterampilan hidup. Suatu saat ini nanti anak ini kan akan melampaui fase-fase pendewasaan. Nah, jadi prakarya ini menjadi modal mereka. Kita tadi balik lagi, kita tidak akan pernah tahu nanti mereka akan menjadi apa, akan mau berbuat apa. Betul. Jadi setidaknya mereka sudah punya basic nih, sudah belajar prakarya dari sekolah. Ketika mereka mau mungkin membuka usaha kerajinan, mereka sudah tahu nih, oh dulu belajar di sekolah seperti ini, Iya. kita bisa membeli bahannya di tempat ini, butuh biayanya seperti ini. Dan juga misalkan mereka membuat usaha makanan juga bisa, karena di prakarya ini pembelajarannya sangat luas sekali dan berfungsi sekali untuk yang di masa yang akan datang gitu. Wow, ini bekalnya ya. Iya, untuk mereka ya betul untuk kehidupan sekali. mendatang Iya. ya. Praktek-praktek seperti ini. Kalau begitu, Ibu terima kasih Iya, telah sama-sama. mengajar hari ini. Ya, sukses terus. Iya. Dan terus disayang sama murid-muridnya ya. Amin, Oke. amin, amin, amin. Ibu galak atau enggak di sekolah? Enggak galak. Enggak ya? Enggak, Enggak baik. galak. Kalau Baik. galak ya dikit-dikit aja ya Mas ya, wajar lah ya. Kalau guru nggak galak itu nggak disegani ya. Oh, Tapi oke. galaknya ya masih galak wajar. Oh, Tapi yang penting siap. jangan main-main tangan. Harapan deh terakhir, harapan Oke. untuk Amel ya. Ini apa nih? Seperti apa harapan untuk Amel? Dan siswa-siswa lainnya mungkin. Mungkin Ibu? tuh di masa pandemi ya Mel ya. Jadi Amel maunya gimana nih? Kita pandemi ini belajarnya kan daring luring. Ya mungkin kedepannya kalau yang kita harapkan sih semoga pandemi ini berkurang ya. Jadi kita bisa tatap muka karena belajar seperti ini mungkin lebih waktu kita yang kadang suka nggak balance ya Mas ya, karena kita harus ngajar di rumah, ngajar juga PTM terbatas. Jadi kalau bisa pandemi ini berkurang, kita bisa masuk semua, bisa belajar bareng, bisa praktek bareng. Jadi nggak hanya Amel aja nih yang ngerti, jadi semua teman-temannya juga bisa paham cara membuat kerajinan gitu. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa semoga pandemi Iya, selesai. terima kasih. Dan kalau tentunya sekolah semuanya kembali normal. Iya, Betul. amin. Pengen main sama teman-temannya. Iya, ingin. Oke, terima kasih Iya, Bu Fitria dan sama-sama. juga Amel. Kalau begitu pendengar dan pemirsa, demikian episode Guru Keliling untuk hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menyaksikan dan mendengarkan. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.